setiap pertemuan ditanyakan. Sehingga Umi akan bedah Magafit, ya, akan bedah Magafit sebagai herba yang paling pokok yang harus kita pahami. Utama dan pertama setiap agen memahami apa itu Magafit, baik manfaatnya dan kandungannya dan komposisinya dan cara penggunaannya dan manfaatnya. Baik, Umi akan bedah. Magafit adalah ekstrak dari herbal alami yang diramu khusus untuk membantu memelihara kesehatan lambung. Jadi Magafit ini adalah ekstrak dari herbal alami yang diramu khusus untuk kesehatan lambung. Nah, mengapa kita selalu mengkonsultasikan tentang lambung? Karena banyak sekali hal-hal yang kemungkinan muncul dengan masalah lambung. Iritasi lambung, peradangan lambung, dan nyeri lambung. Mari kita bedah. Sahabat HNI yang sering ditanyakan, Umi, saya mual, saya terasa kembung, saya jadi sakit bahu saya jadi merasakan sakit kepala, saya jadi lesu, saya jadi lemes. Nah, mari kita kupas mengapa itu bisa muncul. Yang pertama Umi bedah adalah radang lambung. Nah, penyakit radang lambung ini berupa peradangan pada selaput lambung. Ini yang banyak dikeluhkan, tapi tidak cuma mengeluhkan lambungnya, tapi juga yang terkait. Jadi sering sakit kepala, bahkan sering jadi ingin marah-marah, bahkan sering mual, bahkan oyong. Kalau orang Sumatera oyong tahu. Kalau orang Jawa oyong tuh sayuran gambas ya. Kalau oyong nih pusing. Kalau orang Jawa namanya kliengan. Oke. Nah, sesuatu yang membuat rasanya itu pusing, kliengan itu biasanya berasal dari masalah lambung. Nah, penyakit yang ini sudah merakyat, penyakit yang hampir dialami setiap kita, yaitu masalah yang terjadi bahkan sampai kronis, yaitu terkait dengan peradangan pada selaput lambung. Nah, penyebabnya apa? Sahabat-sahabat HNI, peradangan lambung ini penyebabnya biasanya waktu makan yang tidak teratur. Kenapa? Pekerjaan masih banyak, makannya nanti saja. Masih sibuk, makannya nanti saja. Nah, menunda-nunda jam tepat waktu makan inilah yang kemudian muncul peradangan pada lambung. Ya, artinya makan harus tepat waktu atau harus teratur. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita? Makanlah setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jangan kekenyangan baru berhenti. Nah, itu juga menimbulkan masalah pada lambung. Kemudian makan yang terlalu banyak. Ya, jadi mumpung ada habiskan. Itu juga kurang baik. Kemudian makan makanan yang sulit dicerna. Nah, jadi ada jenis-jenis makanan yang tercernanya itu lama, ya. Nah, jadi sebaiknya jangan makan cuma karena enak. Nasi sambal aja enak, bisa nambah berkali-kali karena sambelnya enak. Tapi makanan ini menyebabkan nanti sulit buang air besar. Kenapa? Karena tidak melakukan pola makan seimbang. Lakukanlah PGS, pola gizi seimbang. Ada karbonya, sudah benar, ada nasinya, atau singkong, atau ubi. Jadi karbo itu nggak cuma nasi.
Kemudian harus ada serat, sayur-sayuran, ya, dan harus ada unsur hewani. Untuk apa? Kita butuh tenaga, kita butuh energi. Jadi pola gizi seimbang. Ada nasi, ada tahu tempe, ya, kacang-kacangan, ada sayuran, dan jangan tinggalkan buah-buahan. Karena lambung yang nanti berakhir kepada usus besar, makannya enak tetapi sulit BAB, itu masalah lagi. Ya, nanti endingnya harus minum biosir karena terjadi wasir. Masya Allah, di HNI dari mulai masalah lambung sampai kesulitan untuk buang air besar sudah disediakan. Jadi sekali lagi, makan itu standarnya bukan sekedar enak, tetapi makan standarnya adalah sehat, ya. Kemudian terlalu banyak makanan-makanan yang berminyak. Oke, sayurnya bersantan, lauknya digoreng, kan bisa pola pepes, ya, bikin pepes. Jadi bumbu-bumbunya dikulek, dicampurkan ikan, dicampur dengan tahu, tempe dipepes enak, tahu dipepes enak. Nah, pepes itu kukus, nah, tapi ribet nih, ya ditem. Jadi kalau mau gampang tuh, bumbu diiris-iris, campur ikan, taruh di mangkok, kukus, itu sehat sekali. Tempe, tahu, ikan diiris-iris, bumbunya diiris-iris, kasih air, kukus, itu enak, ya. Kemudian sayur-sayuran, labu siam, kangkung, bayam, kecipir, kukus. Nah, nanti baru dimakan dengan sambalnya mentah aja. Jadi nggak harus setiap saat harus lauk pauknya digoreng, ya. Itu pola pikir, pola makan yang baik. Kemudian jangan makan terburu-buru. Dulu anak-anak kecil itu suka tebak-tebakan. Nah, Mas Indra nih ada tebakan nih. Gimana, Mi? Kenapa biri-biri jalannya lambat? Biri. Karena kalau cepet namanya buru-buru. Itu. Tuh anak-anak kecil dulu suka bercanda begitu. Umi, kenapa biri-biri jalannya lambat? Umi jawab, kalau jalannya cepet namanya buru-buru. Buru-buru, bukan lagi biri-biri. Nah, makan yang terburu-buru itu juga menyebabkan kerusakan atau masalah pada lambung. Kemudian perut kosong terlalu lama. Beda dengan puasa. Kalau puasa kita cepat berbuka, kita melambatkan sahur. Tapi kalau tidak puasa, menunda-nunda waktu makan, mungkin pekerjaan, mungkin hal yang lain. Ini awal dari masalah lambung. Kemudian terlalu banyak minuman-minuman yang soft drink, ya. Jadi sebaiknya pola makan, pola minum dijaga. Yang diutamakan adalah sehat, bukan sekedar enak. Lebih bagus lagi, ya enak, ya sehat. Kemudian apa yang dirasakan gejala masalah lambung? Rasa tidak nyaman di perut. Kalau orang Indonesia bilangnya perut, ya. Rasa tidak enak perut bagian atas. Jadi bagian atas perut, jadi di bawah dada ini terasa begah. Kalau orang Jawa bilangnya begah, ngap. Jadi terasa membesar, terasa ngap, ya. Oke. Nah, munculnya rasa itu ketika sudah selesai makan. Kemudian apalagi gejala ketika terjadi masalah dengan lambung? Perut kembung, dipukul bung 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 bung. Nah, itu kalau sudah perutnya kembung, maka itu tanda masalah sudah muncul. Kemudian sakit kepala. Maka dari itu kalau konsul begini, Umi, saya sakit kepala, bahu saya sakit,
mata saya sering keluar air, kemudian hidung saya ngucur, telinga saya kok rasanya kurang dengar, mulut saya kering, terus sepertinya saya rasanya begah, kok saya lemes, kok saya jadi mual, kok pusing. Itu banyak konsulnya itu, padahal masalahnya satu, yaitu lambung. Ya, kemudian perhatikan ini, bila masalah lambung itu sudah ada, maka gejala yang muncul sakit kepala, perut kembung, demam. Jadi masalah demam juga bersumber dari lambung. Kemudian mual, tadi Umi bilang ya ngap, kalau orangnya bilang begah, ya. Kemudian mual, nah sering sendawa, ao gitu ya. Nah, sering sendawa ini juga gejala dari lambung. Kemudian nafas bau busuk. Umi menghilangkan nafas bau, herbalnya apa? Umi jawab Magafit, nggak terima tuh. Padahal yang ditanya Umi, dijawab sama Umi nggak terima. Umi, nafas saya bau. Iya, minum Magafit. Saya nggak sakit lambung. Nah lo, pinteran yang nanya sama yang ditanya, kan? Kemudian rasanya ingin muntah, bahkan sampai muntah. Itu pun juga masalah lambung. Kemudian rasa tidak enak pada mulut. Umi, kok mulut saya rasanya kering, rasanya kaku, kok bibir saya pecah. Ya itu juga, ya. Kemudian lidah seperti berlapis. Umi, kok lidah saya rasanya tebel ya. Kemudian rasa sakit pada perut bagian atas. Kemudian perut lunak. Umi ngomongnya jangan cepet-cepet tuh. Umi nggak ngelihat Facebook juga. Umi tahu pasti ada yang bilang Umi jangan cepet-cepet. Oke, Umi ulang ya. Umi canggih banget ya. Nggak ngelihat tahu. Oke. Sudah siap pulpennya? Siap catatannya? Oke, ulang ya. Gejala yang muncul bila ada masalah dengan lambung. 1, sakit kepala. 2, demam. Demam itu orang Jawa sebutnya meriang. Kemudian rasa tidak enak pada perut bagian atas. Kemudian perut kembung. Perut kembung, mual, sendawa, ya ini yang sering sekali kok saya dipencet mana aja bunyi, itu tandanya ada masalah dengan lambung. Kemudian nafas bau busuk, kemudian rasanya ingin muntah, bawaannya pengen muntah, rasa tidak enak pada mulut, lidah seperti tebal berlapis, kemudian rasa sakit pada perut. Kemudian perut terasa lunak. Mi, perut saya kok rasanya ngelempir kalau orang Jawa ya. Kemudian apa yang akan muncul yang ini membuat semua orang jadi panik, yaitu pendarahan dalam lambung. Banyak sekali yang konsul, Umi kenapa saya mengalami pendarahan, BAB saya berdarah, itu belum tentu dari anus. Umi saya muntah ada darah, itu juga belum tentu dari paru-paru ya. Kemudian perasaan setengahnya seperti berat. Mi, badan saya kok setengahnya seperti berat. Apakah ini stroke? Belum tentu ya. Nah, baik. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau sudah muncul sakit kepala, pusing, mual, engap, perut atas rasanya bungbung, perut atas begah, bawaannya mau sendawa, kemudian mulai keliengan, kemudian sendi-sendi bahkan juga ikut sakit, bahu pegel, bawaannya mau marah, emosi, kemudian ada muncul muntah, ada muncul keluar darah saat BAB atau muntah. Nah, apa nih cara mengatasinya? Ini dia yang penting. Bapak Ibu, sahabat HNI yang dirahmati Allah, HNI, HPAI sangat peduli dengan
masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga. Karena masalah lambung ini masalah yang sangat-sangat biasa muncul dalam diri setiap orang. Nah, mungkin kita abai, mungkin kita lalai, mungkin kita lupa. Kita fokus pada pekerjaan, kita fokus pada kesibukan hingga telat makan, membiarkan perut dalam keadaan kosong. Akhirnya mudah marah. Marah milih nggak makan. Ayo tunjuk tangan, tunjuk jarinya nih. Umi nggak lihat tapi tulis aja. Mi, saya. Umi mau tanya, siapa yang kalau marah milih tidur? Jawab, saya Mi, saya Mi. Terus Indonesia jawabnya bareng tuh. Umi, saya kalau marah milih pergi. Umi, saya kalau marah milih merepet. Umi, saya kalau marah milih diem. Apapun pilihan Anda ketika Anda marah, yang benar adalah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau marah sebaiknya duduk. Kalau duduk masih pingin marah, baring. Kalau baring masih pingin marah, ya udah wudhu, salat 2 rakaat, ya. Jadi dengan adanya kemarahan itu ditumpahkan, diceritakan ke Allah, insya Allah. Bila percayanya kita kepada Allah, insya Allah nggak kecewa. Tapi kalau percaya pada manusia, saya jamin Anda akan kecewa, ya. Nah, ini kemudian membuat tubuh kita tenang. Dengan mengingat Allah, kita akan mutmainnah. Maka perbanyak istighfar, perbanyak hamdalah, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak takbir, ya, perbanyak tahlil. Karena dengan banyak-banyak berzikir, jiwa ini akan tenang. Nah, apa yang harus dikonsumsi? Jadi ada ikhtiar dengan doa, ada ikhtiar dengan jasad. Apa yang harus kita konsumsi? Yang harus dikonsumsi adalah herba yang Allah ciptakan di muka bumi. Kita cari manfaatnya yang tepat untuk tubuh kita. Nah, apa yang kita butuhkan? Herba untuk menetralkan asam lambung. Itu yang kita butuhkan. Jadi yang kita perlukan adalah herba yang bisa menetralkan asam lambung. Yang kedua, herba yang bersifat analgesik. Apa itu analgesik? Penghilang rasa sakit. Jadi kalau sakit hati, konsumsilah herba yang penghilang rasa sakit. Nggak nyambung ya, Mi, ya. Ya, jadi salah satu herba analgesik nanti ada dalam Magafit. Kemudian herba yang memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi kita memerlukan herba yang bersifat regenerasi. Jadi yang pertama, kita perlu herba yang mampu menetralkan asam lambung. Karena masalahnya di lambung, masalahnya asam lambung tadi. Walaupun keluhannya sakit kepala, keluhannya pusing, keluhannya migrain, keluhannya air mata ngalir sendiri, keluhannya telinga jadi berdenging, keluhannya jadi mulut bau, keluhannya jadi mulut rasanya tebal, pecah-pecah, keluhannya bahkan badan semua sakit, keluhannya bahkan sampai keliengan, keluhannya muntah-muntah, keluhannya bahkan begah. Kuncinya satu, cari herba yang bisa menetralkan asam lambung. Dua, herba yang bisa menghilangkan rasa nyeri, analgesik. Yang ketiga, yang bisa regenerasi. Kemudian herba yang meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi satu, herba yang menetralkan asam lambung. Dua, herba yang menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit. Tiga, herba yang bersifat regenerasi sel. Empat, herba yang meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang kelima, antibakteri dan anti peradangan. Jadi kita perlu herba-herba yang manfaatnya terkait dengan masalah lambung. Cari herba
membutuhkan herba yang bisa untuk menetralisir asam lambung, herba penghilang rasa nyeri, herba meningkatkan daya tahan tubuh, herba yang bisa untuk regenerasi sel yang rusak, herba yang untuk peradangan, dan herba yang untuk antibakteri. Apa herba-herbalnya yang terkait dengan itu? Oke, nanti Umi bedah. Tapi sebelum